Di dalam Kristus kami menerima kemenangan. Di dalam Kristus kami menerima segala-galanya. Karena Bapa telah mengaruniakan Kristus kepada kami. Dan segala sesuatu juga telah dikaruniakan bersama-sama dengan Dia. Sehingga setiap kami yang telah memiliki Kristus, kami telah menerima segala yang baik dari Bapa Surgawi. Kemenangan yang sempurna Engkau telah berikan bagi kami. Engkau yang mengerjakannya dan Engkau yang memberikan. Kami menerima dengan iman dan kami percaya. Semua anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini adalah orang-orang yang berkemenangan. Bahkan lebih dari pemenang. Di dalam nama Yesus, pewahyuan itu terus Kau nyatakan bagi kami untuk mengenal Engkau dengan benar. Sehingga kami Tuhan selalu berada di dalam kerajaan-Mu, di dalam rencana-Mu dan tinggal di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dalam Kristus kita menang, bahkan lebih dari pemenang, saudara ya. Inilah yang Alkitab katakan dalam kehidupan saudara dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ada satu alur cerita bahwa dari awal Tuhan menghendaki saudara hidup di dalam kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan kepada Adam, namun Adam gagal. Tapi Tuhan tidak pernah gagal. Sehingga Dia datang menggenapi janjinya dengan mengutus Adam yang akhir dan mengalahkan semua musuh-musuh kita. Mengalahkan semua intimidasi. Sehingga dikatakan kita lebih daripada pemenang. Ya, jadi tema kita hari ini adalah lebih dari pemenang. Ya, puji-pujian tadi kan, kita lebih dari pemenang, saya lebih dari pemenang. Yang kita tahu saudara bahwa di dunia ini setiap pertandingan hanya untuk meraih menjadi seorang pemenang. Dialah yang bayar harga, dialah yang action untuk meraih kemenangan itu. Saya pikir hanya di Alkitab yang bisa membuat saudara menjadi lebih dari pemenang. Karena kalau lebih dari pemenang berarti kemenangan itu bukan saudara yang mengerjakan, bukan saudara yang bayar, tapi dianugerahkan kepada saudara. Mari kita lihat dari Roma pasal 8. Bagaimana Paulus mengatakan dari Roma pasal 8 ini saudara sampai ayat 38 dari 31. Namun kita mulai bedah satu ayat demi satu ayat. Roma 8:31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Apa yang akan kita katakan tentang semua itu? Semuanya. Di situ ada yang buruk, ada yang baik. Semua ada kekalahan, ada kemenangan. Di dalam semuanya itu apa yang mau kita katakan? Ya. Lalu dilanjut, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Di manakah saudara? Firman Tuhan minggu yang lalu ya. Bukan masalah Adam jatuh dalam dosa. Tapi di mana kamu? Di mana kamu? Di manakah saudara? Seorang pemenang dia tahu di mana posisinya. Karena posisi saudara menentukan apakah Anda itu seorang pemenang atau tidak. Ya. Di manakah kamu? Itu poin yang penting sekali saudara. Saudara harus tahu di mana saudara. Jangan katakan aku di gereja, aku di Aksa Tower. Yes, secara fisik saudara. Tapi di manakah saudara? Di manakah kita? Itulah poin yang pertama. Jika Allah di pihak kita, berarti saudara dan saya ada di pihak Tuhan. Saudara ada di pihak Tuhan. Saudara ada di dalam Tuhan. Saudara ada di dalam Kristus. Saudara ada di dalam kasih Tuhan. Bukan di dalam dirimu sendiri. Bukan di dalam agamawi. Bukan di dalam pimpinan nabi palsu saudara. Ya. Jadi kalau orang hidup di dalam diri sendiri seperti Adam ketika jatuh dalam dosa. Dia bersembunyi, dia lari ketika dia mendengarkan suara gerak langkah Tuhan. Aku menjadi takut lalu aku bersembunyi. Yang Tuhan mau jangan bersembunyi. Tunjukkan dirimu. Karena aku Tuhan tetap mengasihimu. Tuhan tahu apa yang terjadi pada Adam. Saudara ya. Jadi orang agamawi yang selalu suka bayar harga, yang selalu saudara mengandalkan kekuatannya, dia menganggap dirinya melayani Tuhan. Dia menganggap dirinya melayani Tuhan dan dia ada di pihak Tuhan. Tapi sesungguhnya kebalikannya. Orang yang mengandalkan kekuatannya,
yang selalu mengandalkan usahanya, harga yang dibayarnya, itu adalah orang-orang yang melawan Tuhan dan bukan di pihak Tuhan. Saudara. Jadi ketika Adam membuat pakaian itu dengan segala usahanya dan dia mencoba bersembunyi untuk menutupi kesalahannya, seolah-olah supaya aku bisa di pihak Tuhan, kelihatan layak, justru itulah perbuatan yang melawan Tuhan. Kelihatannya baik, saudara. Apa yang salah kalau menurut kacamata agamawi? Jadi saudara, semua usaha yang dilakukan manusia yang selalu disampaikan kepada saudara lewat kebenaran yang sesungguhnya, banyak orang sekarang ini merasa melayani Tuhan, merasa di pihak Tuhan, tapi sesungguhnya mereka melawan Tuhan dan tidak di pihak Tuhan. Itu sebabnya selalu gagal dan kalah. Tidak akan pernah menikmati kemenangan ya. Jadi saudara, bukan lagi di dalam diri sendiri, bukan lagi di dalam kekuatan usaha kita. Kita lihat berikutnya, Kolose 1:27 untuk menjelaskan kepada kita. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, atau Kristus ada di dalam kamu, yang adalah pengharapan dan kemuliaan. Jadi rahasia besar, ya. Betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Kaya, mulia, rahasia yang biasa aja pun susah kadang diungkap. Apalagi rahasia yang kaya dan mulia. Siapa yang bisa mencakapkan? Hanya yang mulia, saudara ya. Rahasia ini telah disingkapkan bagi saudara. Di House of Grace telah disingkapkan rahasia ini. Jadi saudara bukan sekedar mengikut Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menyenangkan Tuhan dengan segala usaha kita, ritual kita. Tapi yang lebih daripada itu, Tuhan katakan bahwa Kristus telah tinggal di dalam saudara. Dalam Kristus, hanya di dalam Kristus saja saudara menerima kemenangan. Di luar Kristus tidak ada sama sekali, saudara ya. Hanya di dalam Kristus kita menerima kemenangan. Jadi rahasia itu telah disingkapkan. Gak ada lagi tersembunyi. Tapi bagi orang agamawi itu masih tersembunyi. Mereka masih mencari dan berusaha untuk berkenan kepada Kristus. Tapi saudara sudah memiliki Kristus. Saudara tahu di mana posisimu? Saudara ada di dalam Kristus. Dan ketika saudara dalam Kristus, engkau adalah ciptaan yang baru. Bukan lagi di dalam Adam yang gampang diperdaya, yang bisa diintimidasi, yang selalu berusaha berlindung dengan usaha perbuatannya. Tapi sekarang saudara terbuka, ini aku Tuhan. Nanti kita akan lihat, mau jatuh, bangkit dan segala macam, Tuhan tetap sayang kepada saudara. Yes. Nah, kita akan lihat contohnya saudara, bagaimana Tuhan mengasihi bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Dahsyat. Kita sudah tahu Mesir adalah lambang dosa, belum ada keselamatan. Ketika mereka keluar dari Mesir, walaupun melewati padang gurun, berarti bangsa Israel sudah menerima keselamatan. Tapi tidak sampai hanya selamat, mereka perlu mengalami Tuhan dalam hidup mereka untuk sampai ke tanah Kanaan. Namun inilah yang terjadi, 10 pengintai tidak tahu Tuhan di pihak mereka. Mereka tidak tahu posisi mereka di mana. Yang mereka tahu bahwa posisi mereka ini memang sama sekali hopeless gitu ya. Kita akan lihat buktinya. Dalam Bilangan 13:27 mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya dan inilah hasilnya. Nah, orang agamawi akan tahu bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu hebat. Tapi tidak menikmati kebaikan dan kasih Tuhan, saudara. Ya. Dia tahu kok berlimpah susu dan madunya. Hanya ya 28. Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, ini 10 pengintai tadi, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Saya ulangi, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Mereka tidak tahu dong di mana posisinya. Jadi salah posisi, saudara ya. Mereka tidak tahu Tuhan di pihak mereka. Ini kelompok besar, 10 loh, kelompok mayoritas. Mereka tidak tahu Tuhan di pihak mereka dan apa yang terjadi? Mereka fokus kepada diri sendiri. Kita ini kecil, kita ini tidak ada apa-apanya. Mereka itu kuat, mereka itu besar. Ya, kita tidak dapat maju, boro-boro menang, kita tidak dapat maju. Ya, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Jadi mereka saudara fokus pada kekuatan sendiri bukan kepada Tuhan dan kekuatan musuh. Jadi ini istilahnya saudara kalah sebelum
berperang. Wah. Betapa banyak orang ada di dalam kondisi ini, saudara ya. Yang selalu membesar-besarkan. Oh, kita mau pelayanan ke suatu daerah, kita harus ikat dulu orang kuatnya. Kita harus doa puasa, kita harus doa peperangan. Anda fokus kepada kekuatan musuh, tidak fokus kepada karya Tuhan yang sudah mengalahkan musuhmu. Ya. Jadi saudara, inilah orang-orang yang tidak tahu posisinya ada di dalam Tuhan. Di dalam Bilangan 13 kita lanjutkan ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami melihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Ini lebih parah lagi, saudara. Jadi stadiumnya lebih tinggi. Ini harus dibawa ke Singapura nih. Saudara, yang mereka katakan apa? Di sana orang-orang raksasa. Kami lihat diri kami seperti belalang. Coba perbandingannya belalang dengan raksasa. Itu sangat tidak sebanding, saudara. Betapa kita menista Tuhan. Kalau kita mengatakan kita percaya pada Tuhan, kita bilang kita seperti belalang. Dan musuh seperti raksasa. Lalu apa yang mau dilakukan untuk mengalahkan musuh tadi, saudara? Itulah ritual-ritual agama. Dengan segala formula-formula untuk mengalahkan musuh. Padahal musuhmu sudah dikalahkan oleh Tuhan. Jadi 10 pengintai ini seperti orang agamawi. Jadi orang agamawi itu sukanya menyampaikan kabar busuk. Kamu tidak layak. Tidak cukup perbuatanmu. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Itu kabar busuk, bukan kabar baik, saudara ya. Itu kabar busuk. Ya kamu sih, kenapa kamu sakit karena begini, kenapa kamu gagal karena begini, kenapa kamu susah karena begini. Selalu ada penuduhan, intimidasi, saudara. Itu kabar busuk, bukan kabar baik. Halo. Itulah, saudara. Kabar busuk. Terus apa lagi? Membesar-besarkan musuh. Membesar-besarkan musuh. Kalau kita membesarkan musuh, kita tidak melihat kebesaran kasih Tuhan, saudara. Kalau kita melihat kebesaran masalah kita, penyakit kita, kelemahan kita, kita tidak akan pernah bisa melihat kebesaran kasih Tuhan yang melampaui semua itu. Pada apa yang lebih besar? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tidak ada yang lebih besar daripada kasih Tuhan. Lebih besar daripada dunia ini, saudara. Kasih Tuhan itu sebesar Tuhan itu sendiri. Tak terjangkau oleh pikiran kita. Inilah orang-orang, saudara, ini udah anak Tuhan loh, saudara ya. Tapi beginilah berita mereka. Message mereka itu kabar busuk dan membesar-besarkan musuh, sehingga fokus mereka adalah strategi peperangan dan bagaimana hidup saya untuk menaklukkan musuh saya. Sampai kapan saudara bisa menaklukkan? Berbeda dengan Mr. Joshua dan Kaleb. Nah inilah posisi saudara ya. Joshua dan Kaleb. Kita lihat dalam Joshua dan Kaleb tahu kalau Tuhan di pihaknya, menyertainya. Ketika Tuhan bertanya, di mana kau Joshua dan Kaleb? Aku di pihakmu Tuhan. Selesai kan? Di mana kamu Joshua dan Kaleb? Aku di pihakmu. Aku tahu engkau yang mengalahkan musuh. Memang di sana ada orang enak, orang raksasa, tapi engkau yang mengalahkan. Gitu loh saudara. Bilangan 14 ayat 6, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ini kabar baik saudara ya, luar biasa baiknya. Kemudian, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi lebih dari pemenang, ini adalah hanya bagi murid-murid Kristus, saudara. Murid-murid Kristus merekalah yang disebut lebih daripada menang. Yosua dan Kaleb ini adalah murid Tuhan
yang jauh sebelumnya sudah ada di perjanjian lama. Karena perjanjian lama sudah membicarakan tentang murid Tuhan. Nabi Yesaya mengatakan semua anak-anakmu akan menjadi murid Tuhan. Lalu dalam perjanjian baru Yesus mengatakan jadikan semua bangsa menjadi muridku. Ya, jadi murid Tuhan tahu bahwa Tuhan yang bekerja. Oke, murid Tuhan tahu, Joshua dan Kaleb sebagai murid Tuhan tahu bahwa Tuhan bekerja, bukan aku. Kalau kekuatanku memang aku tidak sanggup. Tapi Tuhan yang bekerja. Dan kalau kekuatanku lalu aku bisa mengalahkan musuh, yang hebat saya, yang dimuliakan saya, yang tampil adalah saya. Tapi aku tahu Tuhan yang bekerja. Tuhan yang membawa. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena strategi perang kita bisa masuk ke tanah Kanaan. Tetapi Tuhan yang berperang dan Tuhan yang membawa kita ke sana. Itulah luar biasanya saudara. Sejauh ini saudara mengalami kasih Tuhan, siapa yang bawa? Tuhan. Ya. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membawa, kemudian Tuhan yang memberikan. Saudara tidak perlu merampas. Tuhan berikan. Itulah murid saudara ya. Itulah murid. Tuhan berikan. Tuhan memberi. Ketika 5.000 orang makan. Siapa yang memberikan? Tuhan memberikan. Siapa menggandakan? Tuhan menggandakan. Terus apa yang dapatkan murid? Murid dapat 1 bakul masing-masing ya. Jadi lebih daripada orang yang hanya sekedar mendengarkan kabar baik saudara. Jadi murid Tuhan tahu bahwa Tuhan bekerja, Tuhan membawa dan Tuhan yang memberikan. Itulah yang disebut lebih dari pemenang. Itulah yang dialami oleh Joshua dan Kaleb. Kita lihat lagi di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Wah ini kabar baiknya saudara. Kita telan habis. 10 mengatakan, oh kita akan ditelan. Ya raksasa pasti menelan belalang. Kecil banget saudara ya. Gak terasa malah. Cuma belalang. Tapi Yosua dan Kaleb mengatakan kita akan telan. Bukan sekedar ditelan hanya kepalanya, ekornya habis. Ya, habis. Jadi nabi palsu itu harus habis. Oke. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka sedang Tuhan menyertai kita. Ini saudara ya. Yang melindungi mereka, orang-orang kuat mereka sudah meninggalkan mereka. Tetapi Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Jangan takut. Jangan takut. Akibat dosa pertama adalah takut. Adam menjadi takut. Merasa tidak layak. Merasa kurang. Dan semua. Jangan takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Lihat saudara bagaimana reaksi bangsa Israel yang lebih percaya kepada 10 pengintai yang menyampaikan kabar busuk. Berapa banyak orang-orang yang mungkin menyebut dirinya beragama atau beragama Kristen. Yang lebih percaya kepada berita-berita agamawi nabi-nabi palsu. Dibandingkan orang-orang yang beritakan Injil kerajaan sorga. Injil kasih karunia, Injil Kristus. Tentang kasih Tuhan. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua Israel. Yes. Tampaklah kemuliaan Tuhan. Di kemah pertemuan semua orang Israel, saudara. Jadi murid Tuhan tahu di mana posisinya. Tuhan di pihak kita. Musuh kita kecil. Bahkan tidak sebanding dengan Tuhan ya. Jadi kita harus tahu di mana posisi kita. Itu yang pertama. Setiap hari saudara harus sadar. Saudara di pihak Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu. Kegagalan apapun, masalah dan kesulitan apapun. Percaya Tuhan ada di pihakmu. Maka dia akan menyelesaikannya. Dia akan berikan jalan keluar. Dan dia akan menyatakan kuasanya bagi kita. Musuh mereka kecil. Ya, murid Tuhan tahu di mana posisinya. Dan murid Tuhan tahu bahwa musuh itu kecil. Bahkan bisa kita telan habis. Come on. Ya, jadi bisa kita telan habis. Dengan kuasa Tuhan. Tuhan yang menyertai kita. So jangan takut. Tuhan yang menyertai. Tuhan di pihak kita. Jangan takut. Kenapa takut? Karena kita pada diri kita sendiri. Kenapa takut? Karena percaya kepada nabi palsu seperti Adam dan Hawa. Mereka takut. Terintimidasi. Saudara. Kemudian murid Tuhan akan melihat kemuliaan Tuhan. Bukan kemuliaan manusia. Bukan kemuliaan dirinya. Bukan kemegahan dunia ini yang diperlihatkan oleh iblis kepada Yesus ya. Jadi saudara inilah murid Tuhan. Yang lebih dari pemenang. Kalau di dalam perjanjian lama. Kemenangan itu sudah nyata Tuhan berikan. Apalagi saudara dalam perjanjian baru.
setelah salib. Sungguh luar biasa kekeliruan dan kebodohan orang-orang yang masih hidup seperti 10 pengintai ini. Kita lihat lagi ada seorang Daud. Daud kita tahu saudara jatuh bangun dalam kehidupannya, tapi Daud itu tahu kasih Tuhan dalam hidupnya, dan kita juga bisa sebut bahwa Daud ini adalah seorang murid Tuhan karena Daud tahu kalau Tuhan di pihaknya. Ketika menghadapi Goliat. Mari kita lihat 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Inilah perlengkapan senjata sesungguhnya bagi tentara pada kala itu saudara, senjata duniawi. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam. Haleluya. Oke, semua lengkap. Perlengkapan terlatih. Goliat dan tentara Filistin semua adalah prajurit-prajurit yang tangkas barangkali. Tetapi lihat bagaimana Daud berkata, aku mendatangi engkau di dalam nama Tuhan semesta alam. Dalam nama Tuhan semesta alam. Ya, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ya saudara. Saudara datang di dalam nama Tuhan. Saudara hidup di dalam Tuhan, di dalam kasih Kristus. Bangsa Israel menghadapi raksasa. Kemudian bangsa Israel dalam kepemimpinan kerajaan Raja Saul sendiri ketakutan. Semua tentara lari saudara. Padahal Daud waktu itu masih sweet 17 ya. Wajahnya masih kemerah-merahan, belum layak untuk ada di medan peperangan. Dan dia tidak terbiasa. Kalau saudara baca alur ceritanya sampai dia pakai semua perisai, senjata, ketopong itu dia gak bisa pakai sama. Gak bisa. Jadi kita anak-anak Tuhan ini sudah dalam kasih Tuhan, saudara dicekokin lagi dengan formula-formula gak bisa. Gak bisa, gak cocok, gak nyambung lagi saudara ya. Ya saudara gak bisa. Benar-benar ya kasih Tuhan udah cukup bagi saudara. Nah, murid Tuhan itu selalu mengandalkan Tuhan. Aku datang di dalam nama Tuhan semesta alam, bergantung kepada kasih Tuhan. Tuhan yang mengasihi aku, dia juga yang akan menolong aku untuk mengalahkan Goliat ini. Supaya seluruh bumi tahu, seluruh bangsa Israel tahu bahwa mereka punya Tuhan yang hidup. Dan memuliakan Tuhan. Tuhan dimuliakan. Jadi bukan kehebatan dia yang diarak-arak. Oh Daud hebat mengalahkan Goliat. No, selalu kembali kepada Tuhan. Itulah murid Tuhan saudara. Dari Tuhan kepada Tuhan, bagi Tuhan. Selanjutnya dalam 1 Samuel 17:47, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Ya, saudara ya, jadi bukan dengan usaha saudara, bukan dengan doamu, bukan dengan puasamu, bukan dengan segala formula harga yang dibayar, bukan semuanya yang dilakukan ini. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ya. Sementara masih banyak orang diajak berperang dan berperang kemana-mana. Di tangan Tuhanlah pertempuran. Tuhan yang menyerahkan. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenahlah daki orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah, mati. Dipenggal kepalanya saudara. Lihat bagaimana Tuhan memberi kemenangan ya. Joshua, Kaleb masuk ke tanah Kanaan. Karena Tuhan yang membawa, Tuhan berikan kemenangan. Daud mengalahkan Goliat, orang Filistin itu saudara. Dan Tuhan yang memberikan kemenangan. Jadi murid Tuhan itu tahu bahwa Tuhanlah yang berperang. Tuhanlah yang memberi kemenangan. Saudara sekarang responnya apa? Percaya dan menerima. Ya, dua hal. Percaya dan menerima. Ada orang percaya, tapi dia harus melakukan sesuatu untuk menerima. Harga harus kubayar,
ada bagianku, ada bagian Tuhan. Jadi 50-50. Tapi yang Tuhan katakan, Tuhan yang maju, Tuhan berperang, Tuhan menyerahkan, saudara percaya, terima, selesai. Itulah murid saudara ya. Itulah yang menerima kemenangan, itulah mengalami kemenangan. Dalam Roma 8:32, itu masih ayat 1 tadi ya. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Jadi Yesus yang telah diserahkan bagi kita semua. Jadi begini, Yesus telah membayar harganya dengan lunas. Yesus telah membayar harganya dengan lunas. Tidak ada lagi yang harus saudara cicil. Tidak ada yang harus saudara bayar. Yesus sudah membayar dengan lunas. Kita tidak bisa bayar apa-apa pun. Hanya percaya dan menerima. Yesus telah membayarnya dengan lunas. Dan hanya di dalam Kristus kita menerima segala sesuatu yang dikaruniakan Bapa. Dalam perumpamaan pokok anggur, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam aku, kamu akan berbuah banyak. Jadi saudara, hanya di dalam Kristus. Kristus. Ya, saudara dapatkan semuanya. Bapa sudah mengaruniakan. Itulah status saudara, itulah posisi saudara ada di dalam Kristus. Dalam 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Haleluya. Janji-janji yang berharga dan sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi untuk apa Yesus dianugerahkan oleh Bapa? Supaya saudara menerima segala sesuatu. Untuk apa Yesus membayar harganya? Supaya saudara tidak membayar apa-apa lagi karena memang kita tidak bisa membayar apa-apa. Supaya saudara bisa percaya dan menerima. Kemudian saudara hidup di dalam kesalehan. Kesalehan menurut Kristus, bukan soleha. Ya, banyak istilah agama, soleha, saleh, pisang saleh, dan lain sebagainya ya. Bukan saudara ya. Jadi kehidupan yang saleh itu adalah mengenal Tuhan yang mengasihi. Jadi saya pikir, oh agamawi, sopan, etika tinggi, attitude-nya bagus, berpakaiannya, semua itu yang kita lihat. No. Saleh itu berarti hidup saudara berpadanan dengan Injil. Saudara mengenal Tuhan itu adalah kasih. Itulah kesalehan saudara yang sesungguhnya. Jadi tidak tergantung kepada penampilan luar fisik kita. Karena agama hanya bisa menampilkan yang luarannya saja saudara. Apa janji yang berharga dan sangat besar? Janji itu sangat berharga, berarti sangat penting. Besar lagi saudara. Jadi bukan Goliatnya yang besar. Bukan orang Kanaan suku Enak itu yang besar. Janji Tuhan yang besar. Janji Tuhan yang besar. Janji yang berharga dan sangat besar. Apa itu? Saudara mengenal God is love. Itulah semua isi janji Tuhan. Banyak orang mengklaim janji Tuhan. Aku sembuh, aku diberkati. Tidak baik manusia itu seorang diri. Apalagi setiap tanah yang diinjak telah menjadi milik pusakamu. Tuhan yang mengangkat. Tidak ada yang bisa merendahkan. Tuhan sudah membuka, tidak bisa menutup. Banyak deklarasi-deklarasi semua saudara. Capek. Ada yang ketinggalan, ada yang kelupaan. Tapi ketika saudara tahu bahwa janji yang berharga sangat besar itu, saudara tahu dan mengenal Tuhan adalah kasih. Aku boleh jatuh, aku boleh kotor, tapi kasih Tuhan menutupi semuanya itu, membasuh, memulihkan, menghibur saudara. Dalam Roma 8 ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Jadi ini ya saudara, rentetannya orang lebih dari pemenang itu tahu bahwa Tuhan itu adalah kasih, Tuhan itu mengasihi, itu orang pemenang. Kalau enggak saudara kan jatuh bangun, up and down ya.
Kemudian siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapa yang akan menghukum mereka? Siapa yang menggugat? Khotbah siapa itu? Khotbah orang agamawi kan? Kamu ini kurang layak, kamu sudah berdosa, kamu gak bayar ini, kamu gak beri ini. Siapa yang menggugat? Siapa yang menghukum? Siapa yang mendisiplin? Siapa yang skor? Siapa? Itu semua agamawi saudara, agamawi yang menghukum. Tidak ada yang bisa menggugat saudara sebagai orang-orang lebih dari pemenang. Tuhan yang telah membenarkan kita, tidak ada yang bisa menghukum kita. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi dalam Kristus, kemenanganmu hanya dalam Kristus. Tanpa Kristus tidak ada saudara. Tidak ada penghukuman, tidak ada intimidasi, tidak ada tekanan. Di dalam Kristus Yesus saudara sudah menerima kemenangan yang sempurna. Itu sebabnya kita disebut lebih dari pemenang. Tidak ada lagi yang menggugat kita. Tidak ada yang mendakwa saudara. Tidak ada yang mengintimidasi kita lagi sebenarnya. Tapi ya pikiran ini kadang-kadang menjadi lawan saudara. Itu sebabnya dikatakan oleh Paulus juga dalam Roma pasal 12. Berubah oleh pemberemudimu. Ya pikiran yang baru. Hati yang baru. Pikiran Tuhan, hati Tuhan. Memikirkan apa yang pikiran Allah. Bahwa Tuhan selalu mengasihiku. Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati. Yes, dia telah mati untuk saudara. Dan dia bangkit. Supaya saudara tidak mati. Bahkan lebih lagi. Yang telah bangkit. Ya. Jadi Yesus bukan hanya mati tapi dia bangkit, itu sebabnya itulah buktikan bahwa dia Tuhan yang juga duduk sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela kita. Haleluya. Tuhan tidak pernah menuduh saudara. Tuhan tidak pernah mendakwa saudara. Dia pembela saudara. Pembela. Pengacara kita ya, pembela kita saudara. Dan pasti menang. Coba dari kisah-kisah yang saudara temukan di Alkitab. Anak manusia datang bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan. Bukan orang sehat yang membutuhkan dokter, melainkan orang sakit. Jadi Yesus selalu datang untuk mengasihi. Lihat saudara, kepada Sakeus kepala pemungut cukai, dia mengasihi, engkau adalah anak Abraham. Kepada perempuan yang berzina, aku juga tidak menghukum engkau. Jadi saudara, Tuhan tidak pernah menghukum kita. Kalau saudara percaya kepada kasih Tuhan, setiap orang percaya kepada kasih Tuhan, dia akan mengalami kasih Tuhan ya. Kristus tidak menghukum kita, tapi dia adalah pembela kita. Dalam kisah 7:55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak Allah dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi ada dua ini ya. Paulus bilang duduk. Stefanus melihat berdiri. Oh yes. Sama-sama rasul ini saudara. Ketika Stefanus dirajam. Jadi Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di tahta. Sebagai pembela saudara. Selalu membela. Di dalam kelemahan saudara. Di dalam kekalahan dan kegagalan kita. Terus dia berdiri untuk apa? Menyambut saudara. Come on. Aku jatuh, dia sambut, ayo, wake up. Aku mengasihimu. Itu makanya Stefanus kuat tak? Sambut. Saudara, duduk, berdiri. Bela, dia sambut saudara. Supaya saudara tetap di dalam posisimu. Bahwa engkau ada dalam kasih Tuhan dan lebih dari pemenang. Jadi Kristus duduk sebelah kanan Allah Bapa menjadi pembela kita. Dan dia berdiri untuk menyambut saudara. Supaya saudara tidak tertunduk terus, angkat wajahmu dan lihat Tuhan yang mengasihimu. Aku sudah bayar semuanya. Aku tetap mengasihimu anakku. Itu yang Tuhan katakan pada saudara. Lalu dalam Roma pasal 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya, siapa yang memisahkan? Penindasan? Ini faktanya terjadi saudara. Murid-murid mengalami, Paulus mengalami, Stefanus mengalami. Murid-murid itu mengalami, ya kan? Ada yang digoreng tapi nggak mati. Saudara, ada yang mengalami penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan,
ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Ada. Mereka alami saudara. Tapi saudara, ditegaskan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita tidak bisa menghindari. Tetapi karena kasih Kristus menguatkan saudara, maka kita akan bisa melewati semuanya itu. Karena Tuhan katakan kita lebih dari pemenang. Kita tidak gagal di sini kalau kita fokus pada kasih Tuhan. Ya, dalam Daud jauh sebelumnya saudara, udah pernah mengalami itu loh saudara ya. Sudah mengalami sehingga apa yang terjadi sekarang ini dan di masa-masa Rasul dan murid, itu memang kejadian yang berulang saudara. Mazmur 23:4, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi kita gak bisa menengking dalam nama Yesus. Lembah kekelaman, keluar. Gak bisa. Ada kalanya saudara melewati lorong-lorong itu. Tapi dikatakan saudara, itu bayang-bayang maut ya. Bahasa aslinya itu adalah bayang-bayang maut, bayang-bayang kematian. Artinya tinggal selangkah lagi kepada kematian. Udah deh. Ya mati aja lah kira-kira begitu. Kalau pikiran manusia. Tapi Daud mengatakan, walaupun aku melewati lembah bayang-bayang maut, rasanya tidak mampu, kok sepertinya sendiri ya. Kok ini tekanannya kok gak habis-habis. Bertubi-tubi, pekerjaan, di keluarga, di mana-mana. Mungkin mengalami diserang dari mana-mana saudara. Tapi yang saudara harus selalu ingat bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Dan Tuhan di pihak kita. Dan kita ada di pihak Tuhan. Kenal lah, tahu posisi saudara di mana. Sehingga kita bisa melewati, lewat. Kalau kita gak lewat berarti kita gak menang. Kita bisa melewati, bukan karena apa-apa, bukan karena kuat kita, tapi karena Tuhan, karena gadanya, karena tongkatnya. Ya. Gada itu seperti pentung. Jadi gada itu bukan untuk domba, tapi untuk musuh yang mencoba mengganggu domba. Itu. Tapi kalau tongkat itu ada lekukannya, tongkat itu untuk domba. Jadi ketika dombanya tergelincir, tinggal ditarik gitu loh saudara. Tapi kalau pendeta, gada juga dibuat itu memukul jemaat. Supaya naik persembahan. Jadi saudara, gadamu artinya ada musuh, tak Tuhan yang kalahkan. Aku jatuh, Tuhan angkat kembali. Kita lihat lagi saudara ya. Oke, dalam Roma 8 ayat 36. Oh belum, masih di sini. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, masih dalam Mazmur. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Perjalanan kita gak ada yang mulus 100%. Kalau ada testimoni, oh setelah aku ikut Tuhan gak pernah jatuh, terus naik. Puji Tuhan. Ya kita terus naik, gak bisa lagi naik ke atas, sudah mentok di sini. Pasti ada saudara. Ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang hidupnya berkenan. Walaupun jatuh tidak tergeletak. Itu kan. Siapa yang tidak pernah jatuh sobat? Walaupun jatuh tidak tergeletak. Sebab apa? Sebab tangan Tuhan menopangnya. Tuhan yang menopang tangannya. Jadi bukan karena kekuatannya. Bukan karena dia jago bela diri gitu saudara. Sehingga waktu jatuh udah pasang kuda-kuda duluan. Bukan. Tuhan yang menopang tangannya. Kita jatuh, kita bisa jatuh. Tapi tangan Tuhan akan menopang kita. Wow, inilah orang-orang yang disebut lebih dari pemenang. Aku jatuh, tapi Tuhan menopang aku. Kemudian di dalam Amsal 24:16, sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia akan bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Yes, 7 kali orang benar jatuh. Orang benar loh. Petrus pernah jatuh? Jatuh loh. Nyangkal Yesus. Filipus, di mana kita mau beli roti untuk 5.000 orang? Semua. Tapi lihat saudara, 7 kali orang benar itu jatuh, namun dia akan bangun kembali. Bangun loh saudara.
Jadi kita bisa jatuh tapi Tuhan akan membangunkan. Menopang, membangunkan. Jadi jatuh tadi nggak sampai tergeletak ya. Belum sampai landas. Belum landing nih. Langsung ditopang. Tapi ini sudah landing saudara. Udah sekarat. Tapi Tuhan bangunkan kembali. Keren lah banget saudara ya. Itulah kasih Tuhan bagi saudara dan saya. Haleluya. Jadi jangan larut dalam keadaanmu saudara. Tidak usah terlalu sensi lah ya. Baper. Jalani aja nggak apa-apa. Gagal kali ini, besok masih ada kok. Putus, tak apa-apa. Tuhan gantikan lebih baik lagi. Ya, jadi selalu ada harapan saudara. Roma 8:36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami dalam bahaya maut sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ya, jadi sebagai domba-domba sembelihan saudara. Ini nih, sebagai murid-murid, kita bisa mengalami ini. Matius 10:16, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi kita ini seperti domba. Diutus di tengah serigala. Domba itu ya udah jelas gak bisa ngelawan serigala. Tapi jangan takut. Karena bukan domba itu gak berperang. Domba itu gak berusaha untuk menjaga dirinya gitu saudara. Dia gak bisa menjaga dirinya, membela dirinya. Makanya domba itu bisa tersesat. Gembalanya lah yang bertanggung jawab untuk menjaga, melindungi domba itu. Makanya tadi ada gada, ada tongkat. Jadi saudara sebagai domba, ya saudara harus bergantung kepada kasih Tuhan. Bukan aku yang mengalahkan serigala ini. Tapi begitu melihat serigalanya, wow besar seperti 10 pengintai. Seperti tentara Israel. Oh dia ini Goliat besar sekali, kita gak bisa melawannya. Nah itu saudara. Domba juga melihat serigala pasti takut. Tapi kalau saudara dalam kasih Tuhan, lihat. Dalam Yohanes 16:13, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Jadi dalam sejahtera itu hanya dalam Kristus. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Siapa yang mengalahkan dunia? Saudara? Ayo kita merapatkan barisan. Doa semalaman mengalahkan? Tidak. Aku telah mengalahkan dunia. Ingatlah, sadarlah bahwa dunia telah dikalahkan oleh Kristus. Walaupun engkau seperti domba di tengah serigala. Aku telah mengalahkan dunia. Kristus telah mengalahkan dunia. Kita lebih dari pemenang. Kristus telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Kristus telah mengalahkan ajaran-ajaran agamawi yang mendoktrin kita. Teologi buatan manusia. Dia sudah mengalahkan itu sebenarnya. Tinggal saudara mau keluar nggak dari keadaan itu saudara. Ya, itu yang Tuhan lakukan bagi saudara. Dalam Roma 8 ayat 37. Wah ini nih. Di sini dia sebenarnya temanya ya. Roma 8:37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Lebih daripada orang-orang yang menang. Jadi saudara bukan sekedar pemenang, tapi ada level yang lebih tinggi, lebih dari pemenang. Dan saudara menjadi lebih dari pemenang adalah Dia yang mengasihi kita. Tadi saya sudah katakan, seorang pemenang berarti dia yang bayar harganya untuk meraih kemenangan. Pemenangnya siapa? Kristus. Ya, Kristus yang sudah menang bayar harga sampai babak belur, dicambuk, dianiaya, disalibkan, dia sudah bayar harga. Dan sudah lunas, sudah selesai. Kristuslah pemenangnya. Dan kemenangan itu diberikan kepada saudara yang percaya. Sehingga saudara disebut lebih dari pemenang. Itu dia saudara. Saudara terima kemenangan itu, saudara lebih dari pemenang. Karena engkau tidak membayar, tidak melakukan apa-apa. Percaya, terima. Saudara, percaya dan terima. Jadi itulah yang disebut lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Karena apa? Karena saudara tahu saudara selalu dikasihi Tuhan. Kalau saudara tetap di posisi itu, kemenangan itu akan tetap menjadi milik saudara. Kasih Tuhan yang membuat saudara lebih menang. Karena ketika oleh Dia yang mengasihi kita. Tanpa kasih, engkau akan merasa tertuduh. Tapi ketika saudara sadar kau dikasih Tuhan, disitulah engkau lebih dari pemenang. Engkau sudah menang atas dirimu sendiri, engkau sudah menang atas
penyesatan-penyesatan. Kemudian saudara, dalam Matius 3 ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Siapa yang dikasihi Bapa? Yesus Kristus, anak yang dikasihi. Tuhan berkenan kepada saudara dan saya. Kenapa? Karena Kristus ada dalam saudara. Jadi Tuhan juga mengasihi kita. Bapa mengasihi saudara bukan karena saya, bukan karena saudara, tapi karena Kristus ada dalam saudara. Itu sebabnya saudara dikasihi dan saudara berkenan. Kalau dilihat dari perbuatan kita, gak ada kita yang bisa berkenan sebenarnya. Kalau di gereja begini ya oke lah, semua it's okay ya. Tapi di rumah, who knows? Saudara lah yang tahu dengan malaikat. Malaikat juga tahu, kamulah juaranya. Wih, lebih dari pemenangnya. Baik saudara. Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah di sini saudara sedikit saja. Bagaimana dari awal iblis memplesetin firman Tuhan ya. Jadi iblis pakai firman, tapi tidak sesuai dengan firman. Kalau Pak John bilang tidak sesuai dengan konteks. Oh iya kan. Karena Tuhan berkata semua buah pohon di taman itu boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi iblis langsung memutarbalikkan. Tentulah Tuhan berfirman sebuah pohon di taman ini tidak boleh kau makan buahnya dengan bebas. Nah Bapa berkata inilah anakku yang kukasihi. Inilah anakku yang kukasihi. Tapi iblis berkata jikalau engkau anak Allah, mana yang dikasihinya? Jadi jangan bangga hanya merasa sudah anak Tuhan. Tapi engkau masih tertipu dan terintimidasi. Karena engkau di luar kasih Tuhan. Iblis langsung penggal, hilangkan kata yang dikasihi. Iblis paling tidak suka itu saudara. Tentang kasih Tuhan. Harusnya jikalau engkau anak Allah yang dikasihi. Jadikanlah batu ini roti. Tapi dia hanya katakan jikalau engkau anak Allah. Tapi Yesus tetap tidak terpengaruh ya saudara. Jadi Bapa berkata inilah anakku yang kukasihi. Bukan hanya inilah anakku. Jadi saudara bukan sekedar anak Tuhan. Tapi saudara adalah anak Tuhan yang sangat dikasihi. Dan selalu dikasihi. Dikasihi tanpa syarat. Amin. Good. Kemudian iblis berkata jika engkau anak Allah. Jadi gak ada yang dikasihi ya. Iblis menghilangkan kata yang kukasihi atau yang dikasihi. Adam dan Hawa jatuh karena dusta iblis. Sudah jelas minggu lalu saudara ya. Kenapa? Karena dusta iblis kan dia jatuh. Berarti Tuhan tidak mengasihi saya. Berarti Tuhan bohong kepada saya. Ternyata gak mati kok. Iblis bilang gak mati. Kok Tuhan bilang mati? Iblis bilang aku jadi sama seperti Allah kok. Jadi Tuhan gak mengasihi saya. Hati-hati loh saudara. Disitulah kejatuhan Anda. Ketika saudara keluar dari kasih Tuhan. Sebenarnya itu saja saudara. Itulah kejatuhan Adam dan Hawa. Ingat. Kita selalu dikasihi Tuhan. Selalu dikasihi Tuhan. Terakhir. Oke. Roma 8:38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup. Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah. Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Wow ini pengetahuannya sudah sangat luar biasa ya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Alpha dan Omega ya. Itu unlimited time saudaraku. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah atau sesuatu makhluk lain. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ingat selalu dikatakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Siapa Tuhanmu? Kristus. Orang bilang Yesus bukan Allah, terserah. Tapi Kristus adalah Tuhan, dialah Bapa Allah kita yang mengasihi kita ya. Jadi tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kenapa? Karena kita telah tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam kasih Kristus. Maut, hidup, malaikat, apapun tidak bisa. Mau iblis, karena iblis adalah malaikat yang jatuh saudara ya. Kita simpulkan saudaraku. Kita lebih dari pemenang artinya saudara tahu di mana posisi saudara. Tidak apa-apa. Walaupun kita sedang gagal. Tapi ingatlah selalu dalam Tuhan. Jadi
saudara datang kepada Tuhan, jangan lari ya. Adam itu bersembunyi, anaknya juga yang namanya Kain ketika ditegur Tuhan, dia lari gitu saudara. Saudara datang kepada Tuhan, kalau Daud enggak. Ketika ditegur, ini aku. Kalau mati, matilah. Kepada Nabi Nathan, tapi Tuhan bilang, kau tidak mati. Dia membasahi ranjangnya hanya dengan penyesalan, tapi dia tidak menjauh dari Tuhan ya. Kita tahu bahwa Tuhan telah mengalahkan musuh kita, bukan saudara yang mengalahkan. Saudara tahu bahwa Tuhan yang memberi kemenangan. Bukan usaha perjuangan kita bisa jatuh. Ya, kita bisa jatuh tapi Tuhan akan menopang kita dan membangunkan kita. Jangan tinggal dalam kejatuhanmu sendiri. Tuhan menopang dan mengangkat. Yang lebih dari pemenang itu selalu sadar bahwa dia selalu dikasihi Tuhan. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa memisahkan dia dari kasih Kristus. Dan selalu tinggal di dalam kasih Kristus. Itulah yang disebut lebih dari pemenang. Pencapaian saudara 0. Tuhan yang melakukan semuanya. Saudara hanya menerima. Haleluya. Kita berdoa. Tetapi di dalam semuanya itu kami lebih daripada orang-orang yang menang oleh Kristus yang telah mengasihi kami. Bapa yang telah menganugerahkan Kristus kepada kami. Dia jugalah yang mengaruniakan segala sesuatu kepada kami bersama-sama dengan Kristus. Bukan kami yang berperang, tetapi Tuhanlah yang berperang. Bukan kami yang merebut, tetapi Tuhanlah yang memberikan. Biarlah kami selalu sadar bahwa Tuhan selalu mengasihi kami. Kami bisa jatuh, Engkau akan menopang. Kami bisa jatuh tergeletak, tapi Tuhan akan membangunkan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami Tuhan jadikan lebih daripada pemenang. Karena kasih-Mu dan kami tahu di mana posisi kami. Kami ada di dalam kasih-Mu, kami ada di dalam tangan-Mu. Kami ada di dalam kerajaan-Mu, kami ada di dalam rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih, diberkatilah semua anak-anak-Mu ini sebagai orang-orang yang telah lebih dari pemenang. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.